dan beliau memberikan beberapa pengarahan kepada kami, tentunya pengarahan yang terkait dengan kelangsungan pekerjaan di Kementerian SDM, dan kemudian beliau pamit untuk beristirahat di suatu tempat. Itu. Di suatu tempatnya apakah masih berada di Jakarta atau di luar Jakarta? Di Jakarta. Di Jakarta. Oke. Pak, yang ingin kita ketahui juga adalah reaksi dari kementerian sendiri, apakah nanti akan memberikan semacam bantuan hukum atau langsung merekomendasikan untuk yang bersangkutan berhenti atau mundur, atau bagaimana Pak reaksi kementerian? Jadi tentu pertama ketika kami mendengar itu merasa prihatin, dan terkait dengan posisi beliau sebagai menteri, beliau tadi juga menyampaikan kepada kami dengan Pak Irjen untuk segera menyiapkan surat pengunduran diri sebagai menteri. Dan untuk kelangsungan kegiatan di Kementerian SDM nanti jam 6 sore dipimpin oleh Pak Wamen, semua pejabat eselon 1 yang memimpin unit utama itu akan mengadakan rapat untuk menetapkan atau untuk menyiapkan langkah-langkah selanjutnya dari Kementerian SDM. Jadi sampai sekarang belum ada langkah pasti atau sikap menyeluruh dari kementerian, tetapi nanti akan diputuskan setelah Rapim pukul 6 nanti. Bisa kita tahu juga apakah Rapim pukul 6 nanti akan dihadiri oleh Pak Menteri? Rapat yang nanti jam 6 sore itu saya rasa hanya dipimpin oleh Pak Wamen. Ya. Nanti yang akan dibahas selain mekanisme pengunduran diri, apalagi apakah mungkin program-program kementerian yang selama ini ada di bawah koordinasi Pak Jero Wacik? Ya, jadi ada pekerjaan-pekerjaan ke depan ini dalam minggu depan yang sangat mendesak, yaitu akan adanya peresmian proyek-proyek SDM di Bojonegoro, di Cepu, dan itu yang menjadi barangkali menjadi bahasan utama karena Presiden yang akan hadir, kita harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya tanpa kehadiran Pak Menteri, Pak Jero Wacik, dan ini harus tetap berjalan dengan lancar. Berarti nanti akan ada semacam pelaksana tugas sementara. Apakah nanti akan ditunjuk atau sudah ada ancang-ancang siapa yang akan menjabat posisi tersebut? Saya rasa kalau dari peraturan perundang-undangan yang ada, bahwa Menteri dan Wamen ini mempunyai posisi yang sama, sehingga apabila Pak Menteri dalam keadaan halangan dalam melaksanakan tugas, otomatis Pak Wamen yang akan menjalankan tugas. Tadi Bapak menyebutkan bahwa Pak Jero Wacik sudah menyiapkan mekanisme untuk pengunduran diri, sudah menyiapkan surat pengunduran diri. Biasanya proses pengunduran diri itu seberapa cepat atau tergantung pada proses hukumnya juga, atau bagaimana Pak, bisa diceritakan? Ini sesuai dengan mekanisme ataupun prosedur administrasi, karena Pak Menteri itu sebagai pembantu Presiden, tentu pengajuan permohonan pengunduran dirinya adalah ke Presiden. Dan kemudian hal ini menjadi hak prerogatif Presiden untuk segera memberikan jawaban atau tidak, itu tergantung kepada Presiden tentunya. Okay. Yang menjadi pokok perkara penetapan tersangka Jero Wacik adalah mengenai dana operasional Menteri. Kita bisa tahu berapa jumlah DOM atau dana operasional Menteri untuk Menteri ESDM, Pak? Jadi terkait dengan dana operasional Menteri, ini pertama-tama ingin saya sampaikan bahwa itu diatur secara legal, secara formal di dalam Peraturan Menteri Keuangan tahun 2006, dan kemudian dialokasikan di dalam APBN yang per tahunnya itu adalah sebesar kurang lebih 1,4 miliar. Sehingga kalau di rata-rata dicairkan untuk setiap bulannya adalah 120 juta. 120 juta per bulan, 1,4 M per tahun. Nah, kita ingin tahu juga apakah benar yang selama ini dikatakan oleh pimpinan KPK bahwa Jero Wacik melakukan unsur-unsur pemerasan terhadap kepala-kepala dirjen atau unsur pimpinan di Kementerian ESDM. Apakah memang benar seperti itu praktek yang terjadi? Mungkin dalam kesempatan ini saya ingin sampaikan bahwa saya menduduki Sekjen itu sejak akhir Desember sampai dengan sekarang. Sebelumnya saya di Badiklat
Dan tahun 2011 ketika beliau Oktober 2011 menjadi Menteri SDM sampai dengan sekarang, saya sendiri tidak pernah merasa beliau itu melakukan atau mengintervensi apa-apa yang menjadi tugas kami waktu itu di Badiklat, apalagi terkait dengan persoalan-persoalan anggaran. Dan beliau banyak sekali justru memajukan target-target atau program-program dari Badiklat dan juga program-program dari Sekretariat Jenderal. Selama saya di sini pun saya merasa tidak pernah diintervensi oleh beliau di dalam pengelolaan anggaran. Itu yang Bapak rasakan. Apakah Bapak menerima laporan dari rekan-rekan Bapak selaku ketua ataupun kepala dirjen dari 5 dirjen yang lain? Pertanyaan terakhir mohon dijawab sekarang. Saya tidak pernah ya. Saya tidak pernah mendapatkan keluhan dari para teman-teman kolega saya, baik dirjen maupun kepala badan. Ada kepala badan Badiklat ataupun Balitbang, kemudian dirjen. Itu saya tidak pernah mendapatkan keluhan apapun juga ya. Baik, ya. terima kasih. Terima kasih, Ibu Pak Muji atas keterangannya. Kita akan nantikan rapat pimpinan yang akan dilaksanakan.